Satu, dua, tiga, empat, lima. Buat kalian yang ngeklik video ini, gua asumsi udah sampai 5 tahun kalian itu bingung kalian tuh mau ngapain aja. Kayak selalu aja kalian tuh stuck di sini. Kalian tuh pengen ada perubahan. Tapi entah kenapa kalian berasa kok gue masih di sini-sini aja ya. Kok kagak ada perkembangan yang signifikan. Ini video tercetuskan saat gue kemarin itu podcast sama 20-20an. Ada satu orang yang unik banget, kayak terkesan kayak bener-bener dia tuh kagak tahu mau ngapain, kagak tahu mau mulai dari mana gitu. Dan gue yakin mayoritas dari kalian mungkin bisa relate juga gitu loh, bahwa bener bro, gue udah 5 tahun mencoba segala macam cara, tapi gue berasa gue stuck, gue kagak punya value, gue nggak tahu mau ngapain. Nah ini video cocok buat kalian seperti itu. Tapi ini video bakal kagak ada gunanya kalau misalkan kalian cuma mengkonsumsi doang. Gue ulangi sekali lagi. Kalau misalkan kalian mengkonsumsi video ini tanpa ada aksi, percuma. Mendingan kalian keluar dari video ini sekarang juga. Nah, gue asumsi di sini yang benar-benar udah serius banget, kayak benar-benar udah memberikan suatu simbol di mana kalian menganggap kalian menonton sampai detik ini ada suatu simbol ini beda. Ini bakal ada perubahan. So, sama-sama kita breakdownin. Dan di video kali ini gue bener-bener kagak ada sok-sokan motivator segala macam. Gue bukan motivator. Gue pengen kita bener-bener secara plek-plek kita ngomongin secara studi yang udah pernah dikaji sama manusia. Gue bakal kasih tahu beberapa konsep yang gue pelajari dari sisi bidang psikologi. Nah, balik lagi. Dimana ini kan udah 5 tahun nih kalian kagak kemana-mana ya. Udah 5 tahun gak terjadi apa-apa dan kalian masih pengen ada perubahan. Nah pertama, gue pengen memperkenalkan kalian ke kata-kata atau jargon namanya analisis paralisis. Di sini kalian tuh berasa kalian tuh butuh banget yang namanya itu informasi. Kalian butuh banget namanya knowledge. Which is kagak ada yang salah ya. Apakah kalian butuh informasi dan pengetahuan untuk melakukan suatu aksi? Menurut gue ada juga benarnya. Tapi karena sekarang itu zamannya itu abundance, kayak semua orang itu mempunyai akses ke informasi dan pengetahuan. Jadi kan terlalu banyak kan, kayak overload gitu, kayak mana informasi, mana pengetahuan yang relevan sama konteksnya kalian. Dan itu yang kalian pengen cari kan. Tapi karena saking banyaknya ini, kalian berasa udah gue butuh tahu semuanya gitu. Gue pengen belajar terus-terusan. Kalian pengen learn. Pokoknya gue pengen belajar terus Gus. Gue peduli setan sama yang lain dulu. Gue pokoknya pengen belajar memastikan gue punya informasi bisa meminimalisir gue punya tingkat kegagalan. Dan memperbesar probabilitas kesuksesannya gue. Nah, kalian yang di sini menurut gue, kalian itu harus ngerti bahwa analisis paralisis ini sangat umum terjadi. Dan obatnya ada yang namanya di action contrast. Action contrast itu adalah suatu metodologi. Kalian itu coba kontrasin apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian itu ngelakuin sesuatu sama apa yang terjadi kalau misalkan kagak ngelakuin sesuatu. Terkesan sangat bego ya guys ya, tapi kalian coba pikirin deh. Kayak contoh kalian kalau misalkan kalian itu pengen coba bikin konten. Coba pikirin apa yang akan terjadi sama apa yang gak mungkin terjadi gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian itu ngelakuin konten tersebut. Sama apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian kagak bikin konten tersebut. Jadi kontrasin, kalian itu follow through sama aksi yang kalian pengen lakuin, sama yang kalian follow through, kalian kagak ngelakuin tersebut. Kagak harus bikin konten, jadi kalian tinggal pilih aja, kalian itu mau ngelakuin apa, kalian breakdownin. Oke, kalau misalkan gue mau belajar masak, kalau misalkan gue akhirnya beneran belajar masak, apa yang terjadi? Dan kalau misalkan gue akhirnya kagak jadi belajar masak, apa yang terjadi? Kontrasin. Dan gue rekomendasikan banget bener kalian bener-bener coba tulis visualisasi atau apapun itulah. Buat kalian kebayang gitu. Oh ini ya. Ternyata kalau misalnya gue lakuin sama gue kagak lakuin. Jadi kalian tuh udah kebayang gitu. Kalian visualisasi outcome-nya. Outcome 1 apa, dimana kalian itu ngelakuin. Outcome 2 apa, kalau misalnya kalian kagak kelakuin. Dan ngomongin action contrast ini gue pengen ngebahas lagi terhadap bagaimana caranya manusia itu pada umumnya itu dibesarkan. Dimana ada yang namanya sekolah kan ya. Kita mikirin yang mungkin semua orang bisa relate, kita ngomongin dokter deh. Dokter, apakah dia butuh
mengkonsumsi informasi sebanyak mungkin. Jelasnya butuh benar. Mereka itu harus benar-benar tahu banget kan, dia punya info, dia punya pengetahuan kan ya. Tapi abis itu dia baru masuk ke sekolah dokter. Dia enroll. Ya kan? Sekali lagi ya. Kalian kalau misalnya mau jadi dokter, apakah kalian harus mengkonsumsi semuanya, mengetahui semuanya informasi pengetahuan yang kalian tahu, baru abis itu kalian daftar jadi dokter? Jelasnya kagak kan. Karena informasi ini, kalian butuh jadi praktisi kan. Kalian butuh learning by doing. Contoh, kalau misalnya kalian pengen jadi content creator gitu kan, kalian pengen jualan digital produk segala macem, mengkonsumsi video-video Agus Leo Halim, apakah itu bisa ngebantu kalian? Jelasnya bisa. Tapi kalau misalnya kalian hanya mengkonsumsi, apakah ada faedahnya? Dan itu poin besarnya gue. Buat kalian yang di sini masih berasa stuck kayak hidupnya di sana-sana aja, pertanyaan gue, apakah kalian sudah learning by doing? Nah, sekarang mungkin yang bakal sensitif. Bro, susah bro doingnya. Gue kagak tahu nih mulainya dari mana. Sekali lagi, pakai konsepnya action contrast. Kalian mau pelajarin apa? Coba pikirin. Apa yang mau kalian pelajarin? Kalian mau jadi apa? Coba pikir. Kalau misalnya kalian mau jadi seperti itu, identitas seperti itu, kira-kira habitnya, skill kecilnya, skill besarnya, apa aja? Kalian rincikan satu-satu dan coba kalian ambil aja yang menurut kalian paling mudah. Dan gue mau punya empati. Emang mungkin ini semua agak susah gitu buat kalian coba cerna. Lu mah ngomong enak Gus, lewat konten segala macem gitu. Sedangkan gue nggak punya tujuan Gus. Dan di sini menurut gue ada hubungan sama dunia media sosial sih. Menurut gue, lu kan pengen nyari informasi terus kan ya. Informasi lu pengen kan. Dan lu pikir untuk mendapatkan informasi lu cuma butuh scrolling gitu. Tapi padahal untuk menuju informasi, lu tahu gak sih ada yang namanya itu action. Lu masuk ke dunia konten kayak gini, mengkonsumsi Agus Leo Halim, ngapain sih? Lu scrolling di Instagram, mencari informasi-informasi yang lu pengen coba cari, fungsinya apa sih? Ya sekali lagi, mencari informasi kan ya, untuk memvalidasi lu punya aksi berikutnya. Tapi lu tau gak, namanya aksi itu bisa memproduksi informasi juga. Dan aksi itu lebih relevan. Kenapa? Karena aksi itu terkontekskan ke lu. Karena gue, kalau misalnya kasih lu wejangan, itu hanya terkontekskan ke diri gue kan. Kalian kagak punya variabel-variabel kehidupannya gue. Tapi kalau misalkan kalian beraksi sendiri, itu kan benar-benar variabelnya berarti variabel-variabelnya kalian. Dan memproduksi informasi yang relevan ke kalian toh. Jadi di sini poinnya adalah gue rasa lu tuh butuh memprogram otak lu itu kayak lu tuh menyenangi aksi gitu. Lu harus pilih sesuatu yang susah. Seperti yang gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Lu harus tahu bahwa ini semua tuh susah. Dan susah itu adalah sesuatu indikasi bahwa itu tuh worth it untuk kalian tuh kerjakan. Kalau lu sampai sekarang masih belum dapet ya metodologi sederhana ini, berasa masih bisa kagak konsisten lah, bla 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 ya. Lu harus mikirin ini, jangan lihat dari sisi subjektif terhadap diri lu. Pikirin ini secara objektif aja. Lu tuh kalau misalkan mau jadi sukses, mau produktif, lu tuh kagak bisa konsumsi doang. Simple kan? Orang produktif gimana sih? Saat dia itu memproduksi lebih banyak dibandingkan dia itu konsumsi. Menurut gue kita semua setuju, itu sangat objektif. Tidak ada subjektif-subjektifan. Kagak peduli sama lu punya mood, kagak peduli sama lu punya hari. Pokoknya kalau misalkan kita mau jadi manusia produktif, kita harus bisa memproduksi dibandingkan kita punya konsumsi. Maksudnya memproduksi dan mengkonsumsi apa ya bro ya? Jadi gue mau memperkenalkan kalian ke namanya The Count of Learning. Di mana manusia pada umumnya dibilangin cuma max itu 2 minggu, abis itu gone, hilang. Informasi ini kalau misalnya kalian kagak melakukan suatu aksi akan gone dalam waktu 2 minggu, menghilang gitu aja. Jadi dia kasih piramid nih ya. Yang pertama itu adalah membaca, abis itu kalian itu mendengarkan, abis itu kalian lihat, terus ini adalah kalian lihat dan mendengar. Terus abis itu kalian omongin. Terus terakhir kalian omongin dan kalian lakuin. Nah paling atas ini dibilang sangat paling mudah banget buat lupa. Contoh mungkin buat kalian bisa relate ya, baca WA kan ya, 10% udah tuh hilang. Kemampuan kalian untuk mengingat apa yang kalian baca hanya 10%.
Kalau misalnya kalian denger, contoh kalian dengerin ini, contoh di podcast atau apapun itu cuma 20%. Kalau misalnya kalian lihat nih, kalian itu cuma 30%. Kalau misalnya kalian denger dan lihat, itu bisa sampai 50%. Terus kalau misalnya kalian akhirnya ngomongin, kalian diskusi segala macam, itu naikin lagi tuh, jadi 70%. Omongin dan kalian lakuin, ini baru naik 90%. Hubungan yang main tadi apa? Sekali lagi kita ngomongin produktif. Untuk lu jadi manusia yang berfaedah untuk masyarakat sekitarnya lu. Di sebelah sini ada garis. Untuk dari yang baca sampai akhirnya lu tuh cuma denger dan melihat, itu tuh pasif. Lu mengkonsumsi informasi, lu pasif doang kan? Lu diem doang kan? Nggak ngapa-ngapain. Nah lu ngomongin lagi, kayak contoh sekarang gue coba ngomongin ini semua ke kalian, atau omongin dan ngelakuin ini semua, ini aktif. Jadi dari sini harusnya kita bisa setuju sama-sama kalau misalnya kita ngomongin kalian itu pengen jadi manusia yang produktif dan pengen jadi beda, kagak pengen hidupnya di sana-sana aja, dan pengen mengingat semua informasi yang kalian pengen coba lakukan, dan kalian itu bisa memproduksi suatu informasi di konteksnya kalian sendiri, kalian harus bisa di bagian bawah nih, gak cuma di pasif. Kebanyakan orang gak produktif karena hari-harinya tuh ada di sini. Jadi pasifnya ini, itu contoh doang ya guys ya buat kalian kebayang ya. Kita kan ada 24 jam. 24 jam, 8 jam, berarti kan 8 jam kita tidur berarti ada 16 jam pada umumnya. Nah di 16 jam tersebut pada umumnya menurut gua buat orang-orang yang stuck ini, yang kena analisis paralisis, 80-90% ada di sini. Dia ya udah, gue cuma denger aja, gue lihat konsumsi konten segala macam, gue scrolling ya gitu-gitu aja lah gitu kan ya. Tapi kalian tahu kan ya setelah melihat count of learning ini kan, bahwa ini semua itu harusnya komposisinya lebih kecil nih dibandingkan kita punya yang aktif gitu. Karena ini semua fungsi apa sih? Untuk kita mengerti sesuatu, untuk memahami sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Tapi kalau misalnya kita cuma di sini doang, di atas bagian atas doang nih, kagak pernah ke bawah, gimana caranya kita akhirnya benar-benar bisa memahami dengan konteks kita sendiri? Karena nggak ada kan satu wejangan, satu advice yang bisa universal. Semua orang punya konteks masing-masing. Kalian punya variabel masing-masing. Nah untuk kalian itu bisa tahu di konteks kalian itu harusnya seperti apa, ya kalian harus ke bawah nih. Kebanyakan orang maunya di atas. Kenapa? Karena di atas enak, pasif, nyantai. Kalian tuh disuapin. Ya dong, setuju dong ya? Kan maunya cuma denger doang. Kan cuma mau lihat doang, mau denger dan lihat doang. Enak di sini di atas. Di bawah kagak enak. Dan entah gimana caranya, ini tuh kayak ada gap gitu. Kalau misalnya kita ngomongin secara kita balik kita punya papan tulis, kayak tuh di sini tuh ada gap yang bener-bener kayak bikin orang tuh berasa susah ya. Ada jurangnya ya. Nah gimana caranya kalian bisa ngelewatin jurang tersebut? Nah balik lagi ke action kontras. Kalian harus tahu, kalian cuma ngemeng doang, apa yang terjadi nih? Tapi kalau misalkan kalian gak cuma ngemeng doang, apa yang terjadi juga? Semua pilihan ada di kalian. Kalian mau pilih yang susah atau mau pilih yang gampang? Buat kalian yang per hari ini bener-bener buta banget kalian mau ngapain, gue rekomendasiin kalian tulis. Itu kan suatu aksi kan? Kalian parafrasa aja apapun yang kalian bisa konsumsi dari Agus Leo Halim sekarang. Parafrasa ya, tulis gitu. Tag gue di Instagram buat kalian ada jejak digitalnya juga gitu. Karena kalau misalkan kagak, kalian cuma konsumsi informasi ini, cuma komen-komen doang, ngatain gue doang, faedahnya apa gitu. Gak bisa ngebawa Indonesia lebih maju lagi. Untuk kalian bisa berfaedah di dunia ini, di masyarakat sekitarnya kalian, kalian harus tahu gimana caranya kalian bisa melakukan sesuatu yang produktif, di mana kalian lebih sering melakukan aktivitas produksi seperti menulis, itu produksi loh guys, dibandingkan konsumsi seperti kalian konsumsi video ini. Nah kalau misalnya kalian sampai detik ini masih konsumsi video gue ada kabar buruk. Mungkin aja kalian tuh cuma pecundang yang nonton konsumsi video Agus Leo Halim. Dan gue berharap gue salah.
Gue harapin beneran lu pada pasti sukses. Tapi ngomong padanya, gue cuma bisa spekulasi. Ini ada hubungan sih sama podcast 20-an kemarin ya, dimana ada seseorang yang gue udah kasih semua advice yang gue bisa lempar ke dia, tapi ngomong padanya bahwa dia bilang, gue kagak tahu tujuan gue mau kemana. Gue kagak tahu goal gue apa gitu. Kayak terlalu abstrak buat dia. Kamu itu secara pemikirannya aja tuh buah pikirnya udah salah. Gimana tuh? Kamu udah mikir kamu nggak bisa. Karena nggak yakin sama diri sendiri. Iya itu, tapi kamu secara otak aja, kamu self talk bahasa Inggrisnya. Okay. Kamu ngomongin diri kamu sendiri aja, kamu nggak bisa. Setelah ini kamu cek deh suatu penemuan atau suatu studi tanaman yang ditanam sama-sama, yang satu dikatain terus, yang satu dibilang kamu bisa. Mana yang lebih cepat berkembang? Poinnya apa gue sama ini? Poinnya adalah kalau misalnya kamu self talknya jahat ke diri kamu sendiri, kamu expect apa? Nah itu. Karena pikiran kamu membuat kata-kata. Kata-kata kamu membuat suatu aksi. Aksi kamu membuat suatu kebiasaan. Kebiasaan kamu membuat suatu gaya hidup. Jadi semua akarnya tuh dari otaknya kamu gitu sekarang. Kalau misalnya kata-kata kamu aja udah jahat, gaya hidup kamu juga kayak gini-gini aja lah. Walaupun menurut gue goalnya kan sebenarnya simple. Baik lagi kan kayak action contrast kan. Goalnya kalian harus action kontrasnya kalian. Kalian kalau misalnya sekarang kagak kemana-mana, apa yang terjadi, ya kan? Kalau misalnya kalian abis itu bikin suatu goal yang kalian pengen coba tuju, contoh kalian membalikan dana pendidikan orang tuanya kalian dalam waktu 5 tahun, apa yang terjadi kalau misalnya kalian beneran follow through tersebut? Sebenarnya sesimpel itu kan ya. Tapi gue asumsi lah gue mungkin emang bego komunikasinya. Gue kan emang kagak pernah belajar public speaking. Gue kagak pernah belajar cara komunikasi yang baik dan benar. Mungkin gue aja yang salah. Jadi gue pengen self reflection juga terhadap ini semua. Jadi gue coba share beberapa goal yang menurut gue semua orang harusnya relevan. Gue kasih lu pada punya cheat sheet. Dimana pada umumnya, menurut gue pada umumnya ya guys ya, kalau misalnya goal, kita ada ngomongin namanya health lah ya. Atau bahkan sekarang jargonnya ada wellness, ada health. Terus ada keuangan, itu gue yakin juga goal dong ya guys ya, finance. Terus ada ngomong karir atau bisnis, ya kan, itu juga ada goal dong. Terus yang personal, menurut gue ini juga goal semua. Nah, ini buat kalian yang klaim kalian gak punya goal, Gus gue gak punya tujuan, gue kasih lu pada tujuan. Kalau misalnya lu pada berasa membalikan dana pendidikan orang tua lu pada masih gak cukup. Ini gue kasih tujuan ke lu pada. Ada health, ada finance, ada karir dan bisnis, ada personal. Terserah kalian mau pilih yang mana. Contoh kalau misalnya ngomongin health yang paling simple, kalian itu udah kagak boleh scrolling media sosial di atas jam 6 pagi, di atas jam 6 malam. Contoh doang. Jadi 2 jam sebelum tidur nggak boleh megang handphone. Terus setiap kali kalian bangun pagi, langsung kalian melakukan suatu aktivitas. Mau itu lari pagi, mau itu push up, apapun itu. Gue kagak pengen denger kalian bilang bahwa kalian kagak ada waktu segala macam. Push up 10 kali hanya dalam waktu 30 detik itu juga bisa. Kerjain aja itu. Terus kalau ngomongin health, kalian bisa belajar masak. Jadi kalian tuh bisa belajar masak makanan-makanan yang sehat. Kalau ngomongin kalian kagak ada waktu segala macam, gue kagak percaya fakta kalian bisa konsumsi sampai menit ini berarti kalian tuh punya waktu. Jangan bullshit sama gue. Finance menurut gue cari side hustle. Kalian mau kerjain apa terserah kalian. Mau jadi freelance apa, akuisisi keterampilan baru. Terus kalian coba freelance di sana. Contoh paling gampang mungkin editing. Coba jualan digital product. Kalian jual, kalian punya kompetensi itu juga ada. Gue juga bahkan ada playlistnya untuk kalian itu gimana cara kalian bisa jualan digital product. Bahkan gue kasih courses gratis buat kalian itu jualan digital product. Jadi kagak ada alasan kalian kagak bisa mulai side hustle tersebut. Terus habis itu kalian selalu catat kalian punya pengeluaran dan pendapatan setiap bulannya. Jadi kalian bikin laporan keuangan diri sendiri. Jadi kalian tahu, oh ternyata gue keluarin sekian banyak, oh ternyata gue pendapatan sekian banyak. Breakdownin satu-satu setiap bulannya di kalian punya buku atau apapun itu. Terakhir, kalian coba bener-bener secara spesifik. Kalian kasih tahu goalnya kalian berapa. Contoh doang nih ya guys ya, kalian ngomongin kalian tuh pengen dapat 100 juta di akhir tahun, bener-bener emergency fund-nya kalian, dana daruratnya kalian yang bener-bener kalian kumpulin kagak disentuh tuh 100 juta. Nah pikirin nih, menuju 100 juta, plan kesana tuh apa aja sih? Berapa banyak jam kerja yang harus gue keluarkan juga. Karir dan bisnis, menurut gue kalian harus breakdownin, kalian punya jenjang karir sekarang maunya seperti apa. Kalau misalnya kalian sekarang berasa lagi stuck di karir kalian itu aja, kalian harus mikirin,
Kira-kira kalau misalnya gue naik lagi, nggak cuma posisi tapi juga gaji, kira-kira cocok gue ya, gue tuh punya kemampuan ke sana gak ya? Kalau misalnya nggak punya kemampuan ke sana, berarti kalian harus mikirin gimana caranya gue bisa naikin gue punya skill. Belajar skill pendamping menurut gue ini juga penting banget. Contoh skill pendamping nomor satu yang menurut gue harusnya semua orang itu butuh, jago Excel. Menurut gue itu butuh banget di dunia corporate, di dunia bisnis. Orang tuh jago Excel, seseorang banget. Kedua, bisa bercerita, bisa berkomunikasi dengan baik, nggak kayak gue. Kalian harus bisa tahu gimana caranya kalian itu bisa memastikan kalian itu memberikan omongan yang orang itu bisa menyerap dengan baik, dengan bagus, yang akhirnya bisa jadi komunikasi yang efektif. Terus coba kita bikin yang namanya SMART goal ya guys ya. Kalian itu bikin specific, measurable, actionable, realistic timeline terhadap goalnya kalian. Kalian mau goalnya apa? Breakdownin aja, jangan terlalu abstrak. Secara spesifik kalian tuh kerjain apa nih mau kalian achieve di karir dan bisnis kalian di tahun berikutnya. Personal, menurut gue kalian harus punya kebiasaan journaling. Salah satu kaisar The Last Great Emperor of Rome, si Marcus Aurelius aja dia journaling. Menurut gue semua orang juga harus journaling untuk kalian bisa self reflection aja hari tersebut terjadi apa. Baca buku, dimana menurut gue itu adalah suatu habit yang sangat bagus, terutama buat kalian yang suka kedistorsi sama orang-orang punya penampilan, gaya bicara segala macam. Buku itu benar-benar netral guys, benar-benar cuma otak kalian sama paragraf buku tersebut. Jadi kalian harusnya kagak mungkin kedistorsi, kalian bisa kontekskan ke diri kalian sendiri. Terus personal mungkin yang paling kasar, kalian harus berani ngomong tidak, berani untuk tidak disukai. Mau itu teman-teman yang gak berfaedah lah, mau itu kalian punya lingkungan yang toksik, apapun itulah. Pokoknya kalian harus bikin ekosistem kalian itu membantu kalian tuh bisa naik lagi. Nah di sini udah ada 4 guys. Gue kasih kalian goal nih, buat kalian kebayang. Ini semua tuh cocok buat kalian yang masih klaim kalian tuh kagak tahu mau mulainya dari mana. Gue kasih kalian cheat sheet ini, hack ini, please jangan klaim kalian kagak tahu mau ngapain lagi. Jujur, kalau misalkan sampai sini kalian masih bilang, gue nggak tahu mau mulai dari mana. Gue udah kasih kayak gini loh. Kalau misalkan masih kagak tahu lagi mau mulai dari mana, menurut gue udah kagak ada gunanya kalian konsumsi konten-konten Agus Dewa Halim lagi. Serius, ini gue berasa kagak ada kepentingannya gitu loh. Mendingan stop aja gitu. Karena mungkin aja karena kalian mengkonsumsi informasinya gue terus-terusan, jadi kalian berpikir, wah yaudah gue konsumsi terus deh sampai akhirnya gue bisa jadi seseorang gitu. Enggak guys, kalian tuh mengkonsumsi gue bakal berfaedah kalau misalnya kalian itu melakukan suatu aksi. Karena yang gue bisa sharing di gue punya YouTube channel Agus Dewa Halim adalah konteksnya kan di variabelnya gue. Gue bisa kasih kalian studi kasus, tapi studi kasusnya gue mungkin gak relevan ke kalian. Kenapa? Karena kalian kagak ada variabelnya gue. Ini channel bakal berguna kalau misalnya kalian tuh melakukan suatu aksi. Paling di penghujung video gue mau kasih kalian suatu quotes yang menurut gue harusnya bisa ngebantu kalian yang di sini mungkin berasanya pengen berkembang tapi kagak ada yang support, kagak ada lingkungan yang tepat segala macam ya. Quotesnya adalah don't expect a standing ovation. Bahasa Indonesianya adalah lu jangan pernah punya ekspektasi orang tuh bakal berdiri terus tepuk tangan buat lu. Jangan pernah punya ekspektasi seperti itu. Karena ngomong pada ya guys, gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli lu bangun jam 5 pagi, gak ada yang peduli lu baca buku, gak ada yang peduli lu kerja keras, gak ada yang peduli lu meditasi. Gak ada yang peduli. Karena yang orang peduli apa sih? Kalau misalnya lu ngomong peduli, hasilnya guys. Dan proses menuju hasilnya memang itu sunyi senyap guys. Emang susah banget untuk orang-orang itu yang mempunyai ambisi sebesar kalian yang sampai nonton video gue di detik ini. Itu tuh gak banyak. Karena kebanyakan orang begitu tahu sunyi senyap, takut, ciut. Ah yaudahlah gue balik lagi deh. Ngapain sih gue mempermalukan diri gue? Kagak ada yang salah. Ini cuma pilihan hidup aja. Jangan kalian seakan-akan kalian tuh pengen tanda kutip sukses, mempunyai ambisi besar. Tapi mentalnya kalian mental ayam. Kalian maunya disuapin terus. Kalian kagak berani untuk berburu. Kalian tuh kagak berani untuk aktif. So buat kalian itu bisa reprogram otaknya kalian tuh harus tahu namanya learning, belajar itu kagak bakal pernah ada habisnya. Dan prosesnya itu kagak sesimpel yang di otaknya kalian. Karena di otaknya kalian pasti biasanya pada umumnya ya, ekspektasinya kalian tuh berasa pengetahuan atau informasi yang kalian konsumsi itu tuh nyaman kan ya. Nyaman aja udah kerja nyantai kan.
Terus kalian coba jadi praktisi juga. Ngerti gue, lu pada juga praktisi, nggak cuma ngomong doang, gue ngerti. Ya kan, kalian pikir pengetahuan kalian itu semua bakal nyaman, terus kalian praktisi. Terus akhirnya kalian dapat progres. Dan kalian akhirnya kagak di sana-sana aja. Ini semua adalah ekspektasi kalian. Gue paham. Tapi gue kasih tau realitanya. Begitu kalian ada knowledge, kalian itu harus langsung praktis. Nah di praktis ini, kalian tuh bakal berasa kalian tuh tolol banget. Jadi akhirnya kagak nyaman. Nah akhirnya kalian butuh praktek gila-gilaan, mengejar kalian punya jam terbang. Kuantitas bikin kualitas. Saat akhirnya terjadi progres, itu pun kagak linear. Kadang-kadang bisa turun juga. Kadang-kadang bisa stagnan, tapi akan ada suatu titik yang ini semua akhirnya jadi eksponensial. Jadi ekspektasinya kalian yang cuma lurus saya nyantai gitu, guys, ini wishful thinking. Ini dunia fantasi, guys. Kita ini di dunia nyata, bukan di dunia fantasi. Nggak ada, guys, cuma nyantai aja. Oh ya udah, gue dapet informasi, pengetahuan, gue nyaman, gue praktek, habis itu gue dapet progres. Sesimpel itu kan di otaknya kalian. Tapi ngomongin dunia nyata, nggak ada, guys. Pengetahuan kalian harus praktekin untuk kalian itu benar-benar mengetahui, memahami. Habis itu kalian harus rasain tuh rasa kagak nyamannya, karena kan sesuatu yang susah. Layaknya kalau misalnya kalian coba olahraga, terjadi stres di ototnya kalian, kan jadi kagak enak kan, kagak nyaman kan. Tapi tubuh manusia setelah melakukan suatu istirahat, membuat otot itu akhirnya berkembang. Jadi, tapi kalian harus berani merasakan kagak nyamannya dulu. Dan dari kagak nyaman, kalian harus praktek terus-terusan lagi. Kalian kejar, kalian punya jam terbang. Akhirnya baru kalian dapat suatu progres. Dan progres ini, di dunia realita, kagak langsung kelihatan. Bener-bener kecil banget gitu kelihatannya progresnya. Kayak tipis banget gitu. Tapi akan ada suatu titik di mana ini semua akhirnya naiknya ekstrim. Dan pertanyaan besarnya, apakah kalian punya stamina untuk menuju ke titik tersebut? Karena kebanyakan orang kagak punya stamina tersebut. So, itu aja video gue hari ini. Gue harapin ini semua video bisa ngebantu menghack otak males lu. Menghack lu punya self-talk, dimana lu tuh percaya lu bukan siapa-siapa, lu gak bisa apa-apa, segala macam. Benar, itu bisa jadi kenyataan juga. Tapi kan fakta bahwa kalian itu udah mencoba memahami ini semua, kan kalian tahu kan sekarang kan, kalian tuh di mana sih sekarang posisinya? Oh ternyata kalian itu lagi di analisis paralisis. Nah kalian harus bisa reprogram otak kalian untuk kalian tuh bergerak gitu. Dan salah satu metodologinya adalah yang gue bilang action contrast. Kalian sekarang mau ngapain? Sebut aja kalian mau X gitu kan ya. Kalau misalkan nggak terjadi, then what? Ya kan? Tapi kalau misalnya terjadi, then what? Pikirin guys. Menurut gue, udah saatnya ada perubahan dalam hidup kalian. Jangan mempunyai ekspektasi bahwa hidup itu bakal gampang. Kita harus tahu bahwa hidup itu susah. So, itu aja video hari ini. Next video SIP menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.